Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya dalam pembahasan pendaftaran kuliah tahun 2022. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial cara pembuatan akun ataupun pendaftaran di Poltekkes Kemenkes pada tahun 2022. Jadi sebelumnya Poltekkes Kemenkes ini sudah melaksanakan jalur PMDP, yaitu jalur siswa berprestasi ataupun melalui bakat minat. Kemudian yang kedua saat ini itu jalurnya Simama. Jalur Simama ini adalah jalur penerimaan mahasiswa baru secara bersama dan serentak di seluruh Indonesia. Jadi bagi adik-adik yang ingin mendaftar Poltekkes Kemenkes, mohon untuk menyimak video ataupun tutorial yang saya berikan ini. Yang pertama, silakan adik-adik browsing di Google, yaitu Simama. Ini adalah link website pendaftaran Simama. Nanti di deskripsi video ini akan saya tautkan link pendaftarannya. Jadi silakan adik-adik nanti membuka link yang ada di deskripsi video saya ini. Langkah yang pertama, kita langsung membuka website Simama. Jadi di sini ada 3 fitur, yaitu informasi lengkap, kemudian ada pembuatan akun bagi yang belum punya akun, kemudian bagi yang sudah punya akun silakan klik masuk saja. Ini adalah alur pendaftaran Poltekkes Cipenmaru, mulai dari pembuatan akun, kemudian login. Setelah login kita pilih kampus dan prodi, kemudian kita cetak tagihan pembayaran, kemudian kita bayar ke bank, kemudian setelah itu isi biodata dan unggah rapor, kemudian unggah foto, kemudian review biodata, kemudian cetak kartu ujian. Kemudian setelah itu baru kita akan ujian. Langkah yang pertama, adik-adik itu wajib memiliki ataupun membuat akun terlebih dahulu. Contohnya di sini kita klik buat akun. Untuk pembuatan akun itu ada 4 tahap. Kemudian setelah itu kita klik setuju dan lanjut. Kemudian tahap yang kedua, silakan adik-adik mengetik nama sesuai ijazah terakhir. Kalau yang belum memiliki ijazah itu sesuai dengan ijazah SMP ataupun MTS-nya. Kemudian jenis kelamin, kemudian tempat lahir, kemudian tanggal lahir, kemudian nomor HP yang aktif, kemudian email yang aktif. Setelah itu kita klik lanjut. Kemudian akan diminta alamat adik-adik. Di sini saya membuat alamat dengan nama desa, kemudian provinsi, kemudian kabupaten, kemudian kecamatan, kemudian kelurahannya, yaitu nama kampung ataupun nama desanya. Setelah tahap 3 ini kita isikan, kemudian kita klik lanjut. Kemudian di tahap 4 itu kita diminta untuk membuat nama pengguna. Sebelumnya kita juga harus memperhatikan ketentuan dalam pembuatan nama pengguna ini. Harus lebih dari 6 karakter, kemudian harus variasi antara angka dan huruf, kemudian tidak boleh ada spasi. Di sini saya membuat huruf dan angka, misalkan Mira Afdia 04, kemudian tidak ada spasi. Kemudian untuk sandi, silakan adik-adik buat yang mudah untuk diingat. Untuk huruf besar dan huruf kecil di sandi ini mohon juga diperhatikan di HP-nya. Kemudian kita harus menjawab pertanyaan keamanan ini. 1 tambah 3 4. Setelah kita menjawab, kita klik kirim. Apakah Anda yakin? Iya. Kemudian kita klik OK. Kemudian ini berhasil. Setelah kita membuat akun tadi, kita klik masuk saja. Kemudian di sini kita juga harus mengisi nama pengguna yang telah kita buat tadi, kemudian kata sandinya. Kemudian kita juga wajib menjawab pertanyaan keamanan ini. 2 ditambah 2 sama dengan 4. Kemudian kita klik masuk. Di sini setelah kita klik masuk, itu langsung ke proses pendaftaran. Di sini di menu ini silakan kita buka proses pendaftaran. Di sini untuk pemilihan prodi, peserta dapat memilih 2 hingga 3 pilihan program studi. Data yang sudah tersimpan tidak dapat diubah lagi. Jadi adik-adik itu diperbolehkan memilih 2 program studi hingga 3 program studi. Kemudian untuk pemilihan kampusnya, silakan adik-adik pilih yang ada di daerah adik-adik masing-masing. Di sini banyak. Di sini misalkan saya mengambil di Poltekkes Aceh. Kemudian setelah itu program studi yang pertama saya mengambil D3 Gizi.
yang ada ataupun yang disediakan oleh Poltekkes Kemenkes Aceh ini. Kemudian yang kedua juga di Poltekkes yang sama. Kemudian untuk prodi, misalkan di sini saya mengambil keperawatan. Kemudian Anda ingin memilih program studi yang ketiga. Kalau seandainya ada adik menurut ini sudah cukup 2 program studi, ya cukup 2 program studi. Kalau seandainya ingin menambahkan, kita pilih saya ingin memilih 3 program studi. Kemudian pilih lokasi misalkan yang sama. Kemudian untuk yang ketiga ini saya mengambil misalnya farmasi yang ada di Banda Aceh. Kemudian setelah itu diklik simpan. Kalau seandainya kita sudah klik simpan, ini tidak bisa diubah lagi. Jadi mohon diperhatikan secara baik-baik kira-kira program studi yang ada adik pilih ini. Setelah itu kita klik OK karena ini udah yakin. Kemudian lokasi ujian. Di sini kita juga wajib memilih lokasi tesnya. Misalkan di sini saya mengambil di Poltekkes Kemenkes Aceh, kemudian kabupatennya, kemudian kita memilih bank untuk pembayaran. Di sini untuk bank pembayaran, karena di Kemenkes Aceh itu cuma muncul bank BSI. Mungkin di daerah adik-adik ataupun di Poltekkes yang lain itu boleh menggunakan bank yang ada di daerahnya. Kemudian kita klik simpan lokasi ujian, klik OK. Kemudian ini cetak tagihan. Di sini karena cuma BSI, jadi caranya boleh seperti ini. Ini cara pembayaran tagihannya. Kemudian ini kita cetak. Ini adalah bukti pembayaran yang harus kita setor ke Kemenkes ataupun ke Poltekkes yang bersangkutan. Itu dengan jumlah biayanya itu sekitar Rp125.000 untuk 3 program studi yang kita pilih. Nominalnya Rp125.000. Kemudian di sini saya akan menampilkan cara saya melakukan TF ke salah satu akun siswa. Apabila adik-adik sudah melakukan pembayaran, nanti baru bisa mengisi pengisian biodata, kemudian unggah rapor, kemudian unggah data kesehatan, kemudian unggah foto, kemudian konfirmasi dan cetak kartu. Di sini saya akan menampilkan salah satu akun siswa yang sudah melalui proses pembayaran ataupun sudah dibayar. Di sini saya coba login saja. Ini saya akan coba login ke salah satu akun siswa yang sudah membayar. Di sini kita buka. Untuk pengisian biodata, ini yang bersangkutan sudah melakukan proses pengisian biodata. Itu untuk pengisian biodata itu mudah. Nanti silakan adik isi saja. Kemudian di sini kita juga diminta untuk mengunggah rapor. Dalam mengunggah rapor ini silakan adik-adik buat surat pernyataan keaslian rapor. Di sini formatnya ada. Kita klik di sini. Ini yang membuat adalah orang tua. Di sini buat nama lengkap yang bertanda tangan di bawah ini saya. Buat nama ayah, nama lengkap ayah, kemudian alamat lengkap ayah, kemudian nik ayah ataupun wali, kemudian pekerjaan dan nomor telepon adalah orang tua atau wali dari nama lengkap adik-adik, kemudian alamatnya, kemudian nik adik-adik. Dengan ini menyatakan bahwa semua data ini adalah prosesnya, dan yang tanda tangan nanti adalah orang tua, kemudian bermaterai Rp10.000. Kemudian nama kota ini juga diedit, tanggal dan bulan di tanda tangan surat ini. Kemudian untuk semua file itu berformat PDF yang bisa diunggah ke sistem ini. Maksimum per filenya itu hanya 200 KB. Jadi surat ini setelah adik print, kemudian tanda tangan ataupun adik isikan, kemudian tanda tangan bermaterai 10.000, kemudian silakan adik pindai dalam bentuk PDF.
Begitu juga dengan rapor semester 1 itu juga dipindai dalam bentuk PDF semester 2 sampai ke semester 5. Apabila ini sudah adik-adik unggah, kemudian klik simpan. Setelah diklik simpan, baru nanti diinput nilai rapor. Nah, di sini silakan adik-adik input. Di sini ada unggah rapor, kemudian ada input rapor. Kemudian untuk input nilai rata rapor, di sini nilai rata rapor. Ini adalah nilai rata. Nilai rata ini misalkan dari semua mata pelajaran yang ada di dalam rapor adik-adik. Ini rapor pengetahuan saja. Ini nilai yang diunggah ataupun nilai yang diinput ini adalah nilai pengetahuan saja. Nah, kalau seandainya ada 14 mata pelajaran di dalam rapor adik-adik, kemudian adik-adik tambahkan, kemudian adik-adik bagikan 14, itulah akan menjadi nilai rata di semester 1. Kemudian di semester 2 juga seperti itu, kemudian semester 3 sampai ke semester 5. Kemudian nilai matematika semester 1. Nah, ini nilai matematika adalah matematika wajib, ya, bukan matematika peminatan. Jadi yang adik-adik isikan di sini ataupun adik-adik lihat itu hanya nilai matematika wajib bagi yang menerapkan kurikulum 2013 di sekolahnya. Itu nilai matematika wajib. Kemudian selanjutnya nilai bahasa Indonesia itu dari semester 1 sampai semester 5 itu diinput. Kemudian ini nilai bahasa Inggris juga sama, mulai dari semester 1 sampai semester 5. Apabila ini sudah selesai, silahkan adik-adik klik simpan. Jika seandainya semuanya sudah adik-adik input, kemudian klik simpan, kemudian baru nanti lanjutkan ke tahap data kesehatan. Di video saya berikutnya nanti saya akan membuat part 2, yaitu khusus untuk mengunggah foto rapor, kemudian data kesehatan, kemudian unggah foto, kemudian konfirmasi sampai ke cetak kartu nantinya. Jadi saat ini silakan adik-adik buat akun, kemudian isi apa yang kira-kira diperlukan dulu. Kalau seandainya di biodata, kemudian proses pembuatan akun tadi, kemudian bayar, kemudian langsung pengisian biodata. Kemudian kalau seandainya adik-adik bisa untuk mengunggah rapor, ya silakan diunggah. Kemudian kalau ada pertanyaan, ya silakan adik-adik tanyakan di kolom komentar yang ada di video ini. Mungkin cukup sekian informasi yang bisa saya berikan. Semoga ini bermanfaat bagi adik-adik yang ingin mendaftar di Poltekkes Kemenkes tahun 2022. Mungkin cukup sekian informasi yang bisa saya berikan. Mohon ditunggu next videonya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.